Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Maaf mengganggu waktunya. Di sini kita akan melakukan review mengenai beberapa hari ini. Kita kan melakukan wawancara di beberapa narasumber. Nah, mengenai bagaimana membumikan Islam di Indonesia. Selanjutnya, next. Next. Nah, langsung ke materi ya teman-teman. Melakukan beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan tersebut yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang tipologi-tipologi Islam yang ada di Indonesia? Dua, apakah Anda memiliki cara pandangan sendiri dengan memberikan tawaran mengenai cara dan menunjukkan kebenaran Islam dalam konteks historitas masyarakat plural seperti di Indonesia? Next. Apa implikasi pemahaman pribumi Islam? Keempat, faktor apa saja yang memungkinkan menjadi pendukung atau penghambat dalam proses pembumian Islam di Indonesia? Yang kelima, bagaimana karakter seorang Muslim dan bagaimana karakter orang Indonesia? Bagaimana formula perpaduan karakter Muslim di Indonesia? Next. Nah, di sini aku akan um, dari pendapat teman, itu menurut dia ada 6 ragam tipologi di Indonesia sebagai berikut: tradisional, konservatif, moderatif, liberal, spiritualis, substantif. Dia juga memiliki pandangan mengenai masyarakat polar, yaitu ekologi, eksklusivisme yang artinya cara pandang agama dengan agama lain dengan saling mengedepankan toleransi. Next. Hmm, Lalu dia juga menurut dia bahwa pribumi Islam adalah mengkomodasikan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai budaya yang ada di Indonesia tanpa menghilangkan nilai Islam. Seperti contohnya penyebaran agama Islam yang dilakukan para sunan dengan menyampaikan berupa melakukan media alat musik atau sejenis syair lagu seperti itu. Dan menurut dia, karakter seorang muslim berlandaskan pada paradigma Qurani. Sedangkan karakter warga Indonesia berlandaskan nilai Pancasila. Jadi, jika dipadukan sangatlah cocok karena pada nilai Pancasila menjadikan warga Indonesia memiliki nilai dan ikatan dan mengutamakan toleransi sesama manusia supaya terhindar dari perpecahan. Oke, next. Selanjutnya akan aku panggil Kak Berlian untuk mempresentasikan pendapat dari dosen. Silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk Ilma atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pendapat dari dosen. Sebelum itu, kita telah melakukan wawancara kepada salah satu dosen, dan menurut beliau bahwa umat Muslim di Indonesia sangat banyak dengan pesatnya perkembangan Islam di Indonesia menjadikan banyak para ahli tafsir saling membenarkan apa yang mereka pahami tentang agama Islam, sehingga ada munculnya macam-macam agama Islam yang ada di Indonesia. Adapun aliran Islam seperti Syiah, Khawarij, Qadariyah, dan Mu'tazilah, dan adanya ormas Islam seperti UN, mohon maaf, seperti NU, LDII, Muhammadiyah, Hidayatullah, Al-Irsyad, Al-Islamiyah, dan masih banyak lainnya. Dan juga menurut beliau,
Islam di Indonesia yang artinya meskipun bukan kelahiran Arab, jadi meskipun kita bukan kelahiran Arab, hendaknya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam petunjuk mereka di dunia maupun di akhirat. Untuk selanjutnya yaitu menurut beliau apa sih pribumi Islam itu? Pribumi Islam merupakan suatu bentuk upaya dalam menyesuaikan ajaran Islam dengan budaya Nusantara. Menurut pendapat beliau juga, pada zaman ini adanya ajaran Islam yang tidak murni, dikarenakan adanya gerakan yang terputus, atau dapat diartikan adanya ajaran atau syiar dari leluhur yang belum selesai tersampaikan. Untuk next akan disampaikan oleh Sela. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Berlian. Selanjutnya ada pendapat kiai atau ulama. Kita telah mewawancarai kiai atau ulama di Masjid Agung Gresik. Beliau menyampaikan bahwa kebenaran Islam salah satunya dengan membawa sumber agamanya yaitu Al-Quran, tidak lupa dengan melakukan toleransi terhadap masyarakat Indonesia yang plural atau beraneka ragam yang telah dijelaskan dalam surat Al-Kafirun, untukmu agamamu, untukku agamaku. Menurut beliau, proses penyebaran di Indonesia dilakukan dengan mengakulturasi budaya di Indonesia. Salah satu contohnya Sunan Kalijaga yang melakukan dakwah menggunakan media wayang untuk menyampaikan ajaran agama Islam di Indonesia. Selanjutnya, menurut pendapat beliau, jadilah umat Islam yang hidup di negara Indonesia yang berdasarkan dan berpedoman pada Al-Quran. Di dalam negara memiliki tata hukum tersendiri sehingga persatuan antara agama dan negara harus tetap terjaga. Karakter berbangsa harus memiliki nilai-nilai Pancasila yang sudah dijelaskan seperti saling tolong-menolong, gotong royong, saling peduli, dan masih banyak lagi hal yang perlu kita lakukan dalam berbuat kebaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kak Safa. Baik, terima kasih kepada Mbak Sela atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini akan mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kelompok. Langsung saja, faktor pendukung pembumian Islam di Indonesia. Yang pertama yaitu adanya Wali Songo yang mengajarkan agama Islam melalui media alat tradisional bangsa Indonesia. Yang kedua, berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Ketiga, banyaknya umat Muslim yang ada di Indonesia. Yang keempat, pada abad ke-7, Indonesia menjadi jalur perdagangan yang menjadikan proses Islamisasi lebih meluas. Selanjutnya, adanya pondok pesantren yang sekarang semakin menyebar luas di wilayah Indonesia. Next. Selanjutnya yaitu faktor penghambat pembumian Islam di Indonesia. Pertama, kurangnya toleransi dalam beragama dan banyak orang memaksakan kehendak mereka sehingga saling menjelekkan antar sesama umat beragama. Kedua, kesalahan dalam penafsiran sehingga muncul macam-macam agama Islam. Yang ketiga, banyaknya umat Islam yang tidak peduli satu sama lain dan hidup cenderung individu. Sekian presentasi yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah disampaikan. Aku ucapin terima kasih buat waktunya yang sudah menyempatkan untuk mereview kembali materi yang kemarin kita wawancara di beberapa narasumber. Demikian presentasi dari kita. Terima kasih ya teman-teman sudah bergabung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.